Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Sida Mulairu dari TPPL 2A. Di sini saya akan menjelaskan xenobiotik, sintetis dan alami dan macam-macamnya. Pertama, ekotoksikologi adalah cabang toksikologi berkaitan dengan studi efek toksik yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetis kepada konstituen ekosistem, hewan, tumbuhan, dan mikroba dalam konteks yang terintegrasi. Studi ekotoksikologi adalah proses multilangkah yang melibatkan pertama masuknya distribusi dan keadaan polutan dalam lingkungan, yang kedua masuknya dan keadaan polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem, yang ketiga efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen biotik dan abiotik. Basic dari ekologis dari ekotoksikologi adalah tingkat organisme. Basic ekotoksikologi merupakan dasar untuk menentukan efek pada ekosistem ekosistem pada tingkat organisme. Contohnya itu pada perubahan ekosistem, perubahan struktural, perubahan pada tingkat organisme, populasi, dan komunitas yang memiliki respon yang berbeda-beda. Salah satu respon pada tingkat komunitas ditandai dengan keragaman spesies dan hubungan antar mangsa predator. Toksikologi organisme adalah setiap spesies merupakan hukum bagi dirinya sendiri, distribusinya di alam, tentang pada kemampuan individu dalam berimigrasi dan menyesuaikan dengan persyaratan lingkungan dia berkembang dalam kelompok dengan spesies lain dengan persyaratan lingkungan yang sama, bukan tentang pada kesamaan filtrasinya. Contoh dari xenobiotik alami adalah gunung api. Gunung api merupakan lubang bumi yang berupa padatan gas dan cairan yang panas yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan. Bahaya yang ditimbulkan dari gunung api itu ada dua, bahaya langsung dan bahaya tidak langsung, atau bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya langsung atau primer itu dapat berupa padatan, cairan, dan gas panas yang tinggi sekitar lebih dari 500 derajat Celcius yang dapat menghancurkan atau menghanguskan semua yang disentuhnya. Sedangkan bahaya tidak langsung yaitu jika hujan turun, maka lahar akan meluncur dan menutup semua yang dilewatinya. Efeknya adalah menurunkan kualitas lingkungan perairan dan meningkatkan TDS, TSS, kekeruhan, lava panas, gas beracun, dan mikroba patogen. Contoh kasusnya itu ada Gunung Tambora, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Yang kedua, xenobiotik alami. Yang kedua adalah blooming algae. Blooming algae merupakan gejala alam yang berhubungan dengan meningkatnya kesuburan unsur N dan P di suatu perairan. Efek yang ditimbulkan dari blooming algae itu menurunkan kualitas lingkungan perairan dengan meningkatnya pembusukan ikan, BOD, dan bahan toksik. Bahan toksiknya itu H2S2, NH3, dan CH4. Kasusnya adalah Teluk Jakarta berwarna coklat keabuan oleh 3 jenis alga, yaitu 1 Alexandrium sp, Dinophysis sp, dan Pseudonychia sp. Bila mengkonsumsi kerang yang mengandung alga Alexandrium sp dapat terkena kanker hati yang daya bunuhnya itu 1100 kali lebih besar dari cyanida.
Yang ketiga adalah xenobiotik alami tsunami. Xenobiotik tsunami itu berasal dari bahasa Jepang yang su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Secara umum dapat diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh intrusi dari dasar laut berupa gempa bumi, erupsi vulkanik. Umumnya gempa atau erupsi vulkanik hanya bertingkat sebagai pemicu. Jadi jika ada gunung api yang meletus dan berkekuatan besar, itu dapat menimbulkan tsunami. Efek yang ditimbulkan dari tsunami adalah penurunan kualitas perairan dengan kontaminasi air garam, material hitam, pembusukan mayat dan hewan, dengan menurunkan kualitas air dan meningkatkan BOD dan bakteri patogen. Limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri tekstil, semen, tapioka, dan lain-lain. Karakteristik air limbah itu mengandung logam berat yang tinggi, mengandung minyak dan zat warna yang relatif tinggi, mempunyai nilai suhu air yang relatif tinggi, mengandung TSS dan TDS yang tinggi, mengandung BOD dan COD yang tinggi, dan mempunyai nilai pH yang tinggi. Bioremoval merupakan terakumulasinya polutan dalam suatu perairan oleh organisme dan merecovery polutan tersebut. Bioabsorpsi merupakan kemampuan organisme untuk mengakumulasi logam berat melalui proses metabolisme atau proses psikokimia. Proses bioabsorpsi dapat terjadi karena adanya organisme dan adanya larutan yang mengandung logam berat. Proses pertukaran ion adalah mekanisme penghilang logam berat dari medium mikroorganisme. Mekanisme ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan proses metabolisme sel, posisi logam sel, dan yang terakhir berdasarkan proses absorb logam berat. Proses bioremoval itu ada 2, aktif uptake dan pasif uptake. Aktif uptake itu berupa bioabsorpsi logam berat dengan sel terbatas, terjadi secara stimulan. Kemudian yang pasif uptake itu merupakan ada 2, pertukaran ion monovalen dan bivalen diganti dengan ion logam berat. Yang kedua, formasi kompleks antara ion berat dengan functional group. Kemudian ada logam berat. Logam berat heavy metal adalah terminologi yang umum digunakan untuk sekelompok elemen logam yang tergolong berbahaya bila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Secara alami ditemukan dalam air kurang dari 1 ppb. Logam berat dalam tubuh organisme atau manusia akan mengalami biotransformasi. Kemudian akan didepositkan ke dalam jaringan atau organ. Sifatnya itu non-biodegradasi atau tidak mudah terakumulasi dalam perairan
model sedimen dan biota tinggi dari air. Yang ketiga, berbahaya bagi organisme air dan manusia karena bersifat toksik. Klasifikasi logam berdasarkan aktivitasnya. Klasifikasinya itu ada dua, kelas A dan kelas B. Logam kelas A itu berupa logam ringan, berupa Na, K, Ca, Mg, dan Mg. Kemudian ada logam B atau logam berat. Contohnya ada As, Hg, CuZn, Ni, Cd, dan Pp. Logam pertama kita akan menjelaskan logam berat Pb. Logam berat Pb itu ada berapa bentuk di dalam air, yaitu bisa Pb, Pb1, Pb2, dan Pb3. Sumber yang kemudian Pb2 plus Pb2 plus merupakan ion terlarut bila bereaksi dengan ion Cl akan terbentuk Pb Cl2-. Kemudian Pb Cl2 ditambah dengan Cl- itu akan membentuk Pb Cl4-2. Di dalam tubuh Pb diakumulasi dalam tulang karena ion Pb2 plus mampu menggantikan kedudukan ion Ca2 plus. Sumbernya itu berasal dari limbah industri, elektronik, pembangkit listrik, keramik, kimia, logam, dan cat. Efek yang ditimbulkan dari Pb terhadap kualitas lingkungan itu menaikkan kualitas air. Akibatnya itu akan mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Kemudian terhadap kesehatan, itu akan menaikkan kadar enzim diamino leukosinase asid atau ALA yang berperan dalam sintesis hemoglobin, menurunnya jumlah sel darah merah. Akibatnya itu menimbulkan gangguan pada komponen darah, sumsum tulang, otot polos, sistem saraf, ginjal, kulit, dan mukosa. Kemudian ada yang selanjutnya ada logam kadmium atau Cd. Seperti logam Pb, logam Cd di dalam air juga memiliki bentuk-bentuk. Bentuk yang pertama itu ada bentuk Cd2 yang diserap oleh perairan.
Di dalam air laut berbentuk senyawa klorida. Dalam air laut senyawa klorida atau CnCl2. Dengan air tawar CdCO3 atau karbonat, berbentuk karbonat. Akibat dari adanya logam kadmium itu dapat menurunnya salinitas akan tingginya kadar Cd yang bebas. Sumber dari kadmium ini adalah sumber limbah elektronik, limbah tekstil, baterai, fotografi, PVC, cat, warna kulit, dan makanan. Kemudian efek yang ditimbulkan dari CD ini terhadap kualitas lingkungan itu menurunkan kualitas, mengganggu. Akibatnya itu dapat mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme. Pada kualitas lingkungan, terhadap kualitas lingkungan itu sama dengan yang tadi PB. Kemudian tahap kesehatan masyarakat. Tahap kesehatan masyarakat itu kerusakan pada sistem fisiologis, jantung, reproduksi, syaraf penciuman, dan kerapuhan pada tulang. Yang ketiga adalah logam arsen. Arsenik atau AS. Bentuknya itu ada AS 4 dan 5 AS dan AS3. Untuk AS4 itu dikenal dengan arsen. Atau AsO3 O4 3-min yang stabil dalam kondisi aerobik. Kemudian arsen 3 itu dikenal sebagai arsenit atau AsO3 3-min yang terhadap pada kondisi aerobik. Jadi bentuk arsen itu ada dua. Arsen 5 itu atau arsenat itu kondisi stabil dalam kondisi aerobik. Kemudian arsen 3 atau arsenit itu kondisi stabil pada kondisi anaerobik. Sumbernya itu dari industri pengolahan kayu, manufaktur, pestisida, kertas, dan palm atau cat warna, tekstil, gelas, karet. Efek yang ditimbulkan itu sama pada untuk kualitas lingkungan. Semua logam itu sama, menurunkan kualitas air. Pada kesehatan masyarakat, logam arsenik itu karsinogen, badan terasa sakit, muntah-muntah, diare, sakit perut, dan kulit memerah. Kemudian ada logam yang terakhir ada logam Cr atau logam kromium. Logam kromium itu terdapat dua bentuk. Yang pertama berbentuk Cr3 dan Cr4. Bentuk Cr4 itu bersifat lebih toksik dari Cr3 bagi perairan. Sumber dari logam kromium itu dari limbah industri manufaktur, kuninga, keramik, gelas, fotografi, pelapisan logam, dan kulit. Efek yang ditimbulkan dari logam kromium itu ada
pada tahap kualitas lingkungan itu sama aja, yaitu menurunnya kualitas air. Terhadap kesehatan masyarakat itu ada alergi, iritasi membran hidung, gangguan paru-paru, iritasi pada kulit dan membran mukosa, dermatitis, gangguan hidung, diare, liver, ginjal, dan pernapasan. Sekian video dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.